Assalamualaikum guys. Di sini aku mau cerita. Kenapa ya aku pakai latar hitam? Ya karena aku di sini lagi benar-benar pengen cerita tentang pengalaman aku selama keguguran 2 kali di usia pernikahan aku 1 tahun ini. Jadi aku ngalamin keguguran tuh selama 1 tahun pernikahan tuh 2 kali. Anak aku yang pertama keguguran di usia kehamilan masuk 3 bulan. Nah yang kedua anak aku masuk umur 6 bulan. Jadi waktu itu dari selang keguguran pertama ke keguguran kedua tuh nggak terlalu jauh gitu, cuma selang sebulan atau 2 bulan gitu. Nah karena aku nggak tahu nih buat kehamilan yang kedua kemarin tuh aku nggak tahu kalau aku lagi hamil, karena aku lagi ngurusin suami aku yang lagi sakit sama dirawat di rumah sakit. Ya aku nggak tahu kalau aku udah hamil. Nah pas alhamdulillahnya suami aku udah sehat pulang ke rumah, aku iseng-iseng buat cek, soalnya kan aku udah hampir sebulan gak datang bulan. Karena kan aku siklus mens aku tuh emang kayak gitu dari dulu gitu, dari aku belum nikah. Kadang 1 bulan mens itu 2 bulan atau 1 bulannya enggak. Jadi aku nggak heran kalau misalkan aku nggak datang bulan selama 1 bulan, karena siklus men aku itu emang kayak gitu dari dulunya gitu. Ya udah gitu aku iseng-iseng cek, kalnya aku pas suami aku pulang ke rumah dari habis dirawat tuh aku ngerasa mual, ngerasa pusing. Emang sih awalnya aku minum obat herbal dari mertua aku, ya aku minum biar akunya nggak pusing, biar akunya nggak lemas. Nah subuh aku iseng tes, alhamdulillahnya aku garis 2. Alhamdulillah banget aku disitu bersyukur, ya Allah terima kasih udah ngasih kepercayaan lagi. Nah udah gitu aku kasih tahu suami aku ngeliatin suami aku ya kayak yang nangis gitu, kayak nahan air mata sambil meluk ya. Katanya harus dijaga ya, harus dijaga benar-benar, harus benar-benar istirahat, jangan ngapa-ngapain. Nah udah gitu udah tuh selama 2 bulan sebulan itu aku cek seminggu itu aku cek ke bidan, bukan ke bidan, ke dokter. Aku USG, ya emang aku benar hamil. Nah usia kehamilan aku tuh pas aku cek itu udah 2 bulan lebih, berarti udah 8 minggu lebih katanya. Berarti 8 minggu itu 2 bulan ya kalau nggak salah, 8 minggu lebih katanya. Ya udah alhamdulillah janinnya sehat, alhamdulillah janinnya tumbuh dengan baik gitu kata si dokternya. Ya aku di situ ceritain pengalaman aku ke dokternya, udah pernah keguguran, udah pernah gini. Ya dikasihlah obat vitamin kayak gitu, dikasih obat apa, dikasih vitamin juga, dikasih apalah satu lagi ada. Ya udah aku pulang. Nah suami aku bilang gini, ya udah sekarang kamu istirahat, jangan ngapa-ngapain dulu, jangan banyak aktivitas dulu, karena kamu harus benar-benar istirahat. Kata dokter juga kamu tuh bisa dibilang lemah apa gitu. Ya udah aku nurut, aku istirahat, aku nggak ngapa-ngapain, suami yang nyuci, suami yang ngapa-ngapain, suami yang kerja, ya aku nggak tega juga dong kata aku. Ya aku di situ nggak tega lah sama suami ngelihat kayak gitu, kerja sendiri nyuci sendiri gitu. Tapi sekalinya aku mau nyuci ya aku
bukan kena marah, kena tegur gitu. Jangan kayak gitu ya. Aku harus benar-benar bed rest selama 4 bulan karena jarak aku hamil pertama ke hamil kedua tuh deket banget gitu, deket banget. Ya udah gitu kan suami aku dari selama dia sakit tuh nggak kerja, terus sama aku disuruh berhenti dulu, jangan dulu kerja karena kan kesehatannya harus tetap kontrol selama 6 bulan, harus tetap check up selama 6 bulan. Jadi aku nggak mau suami aku tuh sakit lagi, jadi aku suruh ya udahlah sekarang diem di rumah dulu, usaha kecil-kecilan dulu. Ya alhamdulillahnya suami aku nurut sih. Ya aku juga kasihan ngelihatnya kalau misalkan dia sakit atau apa. Nah udah gitu, nah, aku minta sama suami aku, gimana kalau kita pulang ke rumah aku, kata aku ke rumah aku. Ya alhamdulillah selama pas aku nikah, orang tua aku ngasih aku rumah yang kebetulan deket sama rumah nenek. Nah kan jarak dari rumah aku ke rumah mertua tuh lumayan agak jauh. Dulu sempet diam dulu di rumah mertua karena suami aku kerjanya deket sama rumah mertua aku, jadi aku diam di rumah mertua aku. Nah selama suami aku nggak kerja, ya aku minta buat diam dulu di sini, di rumah ini gitu, biar aku nggak terlalu canggung kalau mau istirahat, kalau mau apa. Ya alhamdulillahnya suami aku ngikutin apa mau aku gitu ya. Aku kan malu juga sih gitu. Nah udah gitu jelang mau 4 bulan aku USG lagi. Ya alhamdulillah udah detak jantungnya bagus, udah bagus lah gitu kata dokternya. Udah sempat ngadain syukuran juga sama sambil syukuran rumah. Dan kebetulan mama aku datang dari Jakarta sama adik aku sama adik ipar aku. Nah udah gitu habis syukuran mama aku pulang, seminggu dari situ aku cek lagi, alhamdulillah udah detak jantungnya udah sehat, detak jantungnya ada gitu, udah kuat, udah apa gitu. Nah udah gitu sebulan tuh aku nggak ngapa-ngapain habis dari check up. Pas 4 bulanan itu sebulan aku nggak ngapa-ngapain, bener-bener diem, bener-bener tidur aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain kata suami aku. Ya udah aku nurut. Nah pas aku keluar check up, pas mau masuk ya pas udah jalan 5 bulan aku keluar lagi check up karena udah jadwalnya. Aku USG lagi. Ya alhamdulillah udah kepalanya udah ngebentuk, tangannya terus ya udah mulai gerak-gerak gitu. Nah udah gitu pulang, besok paginya aku ngerasa nggak enak badan, aku ngerasa pusing, mual kata tante aku. Kenapa katanya nyiram lagi, kalau dalam Sunda nyiram lagi. Enggak kata aku tuh emang muntah hebat, aku muntah hebat. Aku konsultasi ke bidan yang ada di sini dekat rumah, dikasih obat biar supaya aku nggak mual, biar supaya aku bisa makan karena aku nggak bisa masuk makan sama sekali. Nah udah gitu aku ke bidan lah, check up gini-gini, alhamdulillah detak jantungnya masih ada. Kata bidan yang dekat rumah tuh kayaknya salah hitungan soalnya ini udah mau masuk 6 bulan katanya gitu. Ya udahlah aku pulang. Nah udah pulang dari situ malamnya aku panas dingin, anget badan, terus pusing sama batuk-batuk, batuk terus sampailah keluar keputihan gitu. Ya aku heran sih kenapa. Nah aku konsultasi lagi lewat telepon sama bidan yang dekat rumah. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan 3 hari nggak sembuh kesini lagi. Ya udah aku 3 hari tuh udah lumayan enakan, udah lumayan
batuknya udah nggak ada. Nah pas hari itu seminggu setelah aku sembuh itu, aku ngerasain sakit tulang ekor bagian belakang. Itu sakit banget sampai aku nangis, sampai aku nggak bisa tidur, sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja susah, mau berdiri aja susah, sampai aku konsultasi lagi ke bidan, dikasih obat ini dikasih obat itu tapi nggak mempan. Nah udah gitu seminggu dari situ, pas tanggal 27 Juli hari Rabu pagi subuh aku tuh ke suami minta anterin buat ke belakang, buat ke kamar mandi, karena itu udah mules banget, mules kayak yang mau, maaf ya, kayak yang mau pup. Nah udah gitu pas di kamar mandi aku teriak sama suami aku, suruh panggil tante-tante aku, bibi-bibi aku, suruh ngeliatin, ya aku teriak di situ. Nah pas udah gitu bibi aku manggil bidan yang dekat rumah buat ke rumah, ya aku harus ditindak cepet, dibawa ke puskesmas. Ya udah, menurut dari situ aku udah pikiran, ya Allah aku pasrah, apapun yang terjadi aku ikhlas, aku gitu dalam hati. Nah udah gitu aku ditindak tuh di puskesmas di sini dekat rumah. Aku ditindak di puskesmas sama bidan jaga di situ, karena bidan ininya belum datang, bidan seniornya belum datang, jadi aku ditindak sama bidan jaga di situ. Nah udah gitu aku dikasih obat perangsang mules gitu, tapi sama sekali aku nggak ngerasain mules, sama sekali aku nggak ngerasain gimana kayak waktu aku di rumah. Terus di tes detak jantung bayi juga udah nggak ada. Ya aku juga udah ngerasa sih selama di rumah juga bayi aku udah nggak gerak-gerak, bayi aku udah gimana gitu. Makanya di situ, ya Allah aku pasrah, aku ikhlas, aku terima apapun yang terjadi, insya Allah ini jalan yang terbaik, kata aku. Nah udah gitu selama 2 jam aku diam di rumah di puskesmas, aku nggak ngerasain efek apa-apa, sampai puskesmas nyaranin buat aku ditindak ke rumah sakit yang agak besar gitu. Nah udah gitu untuk pertama kalinya aku selama hidup aku gitu, aku bisa dibilang sih sakit panas tinggi itu cuman setahun sekali. Itu udah pasti setahun sekali aku pasti ngerasain sakit gitu. Selama aku sakit, pertama kalinya aku kena infus, pertama kalinya aku di infus gitu, pertama kalinya aku kena jarum suntik infusan. Nah terus pertama kalinya juga aku naik ambulans dari puskesmas ke rumah sakit. Ya emang sih dulu juga pernah gitu nemenin almarhum ponakan aku bolak-balik rumah sakit, aku diam di rumah sakit hampir 1 bulan karena nemenin ponakan aku sampai meninggalnya ponakan aku naik ambulans. Nah itu baru pertama kali aku selama sakit naik ambulans. Di situ perasaan aku, ya Allah aku harus kuat, ya Allah aku harus pasrah, ya Allah aku harus terima apapun yang terjadi. Nah udah gitu yang gak teganya tuh, dari pertama aku masuk puskesmas itu aku ngeliat suami aku, karena suami aku selama aku sakit aku kena bentak karena aku ngerasain sakit, terus keganggu tidurnya, nggak pernah benar tidur gitu. Aku di situ ngerasain bersalah banget, ngerasain kecewa ya sama diri sendiri, nggak bisa ngejaga, ngerasain sakit hati ngelihat suami gitu. Ya kata suami aku, ya udah ikhlas, apapun yang terjadi yang penting kamunya sehat.
anak ya mungkin Allah belum ngasih rezeki buat kita ngebimbing anak, buat kita ngejaga anak, kata suami aku gitu. Di situ aku nggak tega ngeliat suami aku nangis ya, nggak tega banget aku ngeliat suami aku nangis, nggak tega banget. Aku baru pertama kali selama aku kenal sama dia ngeliat dia nangis gitu. Ya udah gitu, selama nggak berapa lama aku ditindak sama dokter. Pas ditindak sama dokter itu cuman beberapa detik lah, nggak sampai bermenit-menit, nggak sampai berjam-jam, cuman beberapa detik anak aku keluar dengan keadaan udah kaku banget. Ya Allah, kata aku, dari situ aku harus bener-bener nahan nangis, bener-bener nahan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku zikir aja di situ, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah gitu dalam hati, ya Allah, aku ikhlas, ini jalan terbaik, ini yang terbaik yang kau kasih sama aku gitu. Di situ aku nangisnya terus ditambah lagi nangisnya yang benar-benar nangis ngeliat suami aku ngadanin almarhum anak aku di ruang sterilisasi. Ya Allah, di situ aku nangis, ya Allah, di situ aku nangis, bener-bener nangis sampai aku kan ditemenin sama bibi, sampai bibi aku ngomong gini, ya Allah teh, katanya menikah set, hidungnya meni bagus, katanya. Ya aku di situ mikir, ya Allah, ini bukan rezeki aku, ya Allah, ini bukan engkau udah nguji aku gitu. Ya udah, aku di situ pasrah, ikhlas dalam hati, bener-bener ikhlas banget. Nah, semalam aku dimimpiin sama almarhum anak aku. Nah, di situ aku setelah dimimpiin, aku ngerasa tenang, aku ngerasa kangen aku terobati. Ya sekarang tinggal akunya sama suami aku harus bisa ngejaganya gitu. Jadi awalnya tuh gini, aku kan jatuh sebelum aku nikah sama suami aku tuh sempat jatuh di kamar mandi, yang kena tuh tulang ekor belakang sebelah kanan. Nah, kerasanya tuh pas lagi hamil itu ngerasainnya sakit banget, sampai ya yang namanya cewek mah riskan ya, kalau mau habis jatuh atau gimana gak langsung diperiksa. Ya salahnya aku gak langsung periksa, jadi aku biarin aja gitu, cuman diurut-urut biasa aja. Nah, kerasanya tuh pas udah hamil itu ngerasain, ya Allah sakit banget, kata aku. Ya sempat dalam pikiran aku, ya aku salah aku sendiri gitu, gak bisa ngejaga diri aku sendiri, gak bisa jaga kandungan aku, gak bisa gimana. Sekarang mah ya buat kaum perempuan, kaum wanita gitu, jangan pernah menyepelekan hal kecil yang nantinya berakibat buat kesehatan kalian, yang nantinya buat kedepannya nggak baik gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu, pengalaman aku ya, kalau ada apa-apa itu segera mungkin, ya amit-amit ya, kalau ada apa-apa segera mungkin buat periksa, segera mungkin buat ditindak, segera mungkin buat konsultasi ke siapapun itu. Ya sekarang mah aku sama suami bener-bener ngejaga, bener-bener
aku disuruh bener-bener bed rest, aku disuruh bener-bener istirahat dulu buat kedepannya aku harus benar-benar ngejaganya. Kalau nanti insya Allah nanti dikasih kepercayaan lagi, aku harus lebih nurut sama suami aku, jangan nurutin ego aku. Ya begitulah, singkat cerita, di pernikahan aku selama 1 tahun ini benar-benar diuji sama Allah, diuji dari kehilangan anak aku udah 2 kali, diuji sama suami aku yang sakit. Ya alhamdulillah itu jadi pelebur dosa kami berdua gitu. Ya begitulah guys, jangan lupa untuk tetap stay at home karena masih berkeliaran di sana virusnya. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga ya guys. Tolong bantu. Oke, terima kasih.